ikrar pelantikan pengurus BPC Tanjung Pinang. Untuk itu mohon untuk mengikuti saya. Tapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah saudara-saudara semua siap untuk dilantik hari ini? Siap. Kurang kencang kayaknya. Walau puasa, saya yakin seorang pengusaha itu harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Saya tanya sekali lagi, yang semangat ya. Apakah saudara-saudara semua siap dilantik hari ini? Siap. Nah, gitu dong. Artinya ketika semangat seperti ini, Tanjung Pinang ekonominya bisa lebih maju dipimpin oleh teman-teman semua. Amin. Baik, ikuti saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi wibawa dan nama baik organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Gelorakan panji-panji di seluruh pelosok Tanjung Pinang. Siap, kita akan gelorakan panji-panji HIPMI di seluruh Tanjung Pinang. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pengurus BPC. Terima kasih kepada Ketum HIPMI Kepulauan Riau yang telah berfoto sejenak bersama seluruh pengurus. Kami jemput Bu Elviandi karena ada salam komando 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih. BPD Kepulauan Riau kepada Ayunda Sari Dwi Mulyawati diawali dengan sambutan
pelaku bisnis dan penggerak ekonomi di Tanjung Pinang. Pandemi global yang melanda telah menghadirkan berbagai krisis dan ketidakpastian yang secara signifikan mempengaruhi dunia bisnis lokal kita, terutama Tanjung Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar HIPMI Kepri sebagai kawan candra di muka saya berorganisasi. HIPMI diisi oleh orang-orang hebat yang besar melalui proses. Saya sangat bangga menjadi salah satu sejarah HIPMI, yaitu menjadi Ketua Umum DPC HIPMI Kota Tanjung Pinang. Saya mohon kepada senior-senior HIPMI petunjuk ajar agar saya bisa berproses di HIPMI, menjadi sukses dalam menahkodai HIPMI Kota Tanjung Pinang ini. HIPMI adalah organisasi kader yang dimana ketua umumnya hanya 1 periode. Ini membuktikan bahwa HIPMI memberikan kesempatan kepada kadernya yang ingin menjadi pemimpin. Dalam hal ini, kita sebagai pengurus HIPMI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam dunia bisnis. Kita harus mengambil peran proaktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di tengah-tengah krisis tersebut, kita juga menemukan peluang besar untuk bertransformasi. Kita telah menyaksikan bagaimana banyak pelaku bisnis yang mampu beradaptasi dengan cepat, menemukan model-model bisnis yang baru, dan bahkan mengukir keberhasilan yang gemilang di tengah ketidakpastian ini. Namun, yang harus disadari adalah kekuatan besar kita dalam mewujudkan dan mencapai tujuan itu. Kita adalah perlu bersatu dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan bersama. Mari kita saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk terus berkembang dan mencapai potensi penuh kita sebagai pengusaha dan pemimpin masa depan. Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang bulat, saya yakin kita mampu mengubah setiap tantangan menjadi sebuah peluang untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis kita ke depannya. Mari kita terus berinovasi dan beradaptasi dan terus bergerak maju karena bersama kita lebih kuat. Ya, pengurus Kadin, kalau nggak salah wakil, kalau di Kadin itu ya wakil ketua umum ya di Kadin Batam. Kemudian hadir juga bersama kami ketua-ketua bidang, ada ketua OKK tadi Adinda Yunan, kemudian ada ketua BPC. Nah, hari ini saya melihat ada 2 ini ketua umum BPC. Saya kepada pengurus dimensioner yang dalam hal ini periode sebelumnya yang dipimpin oleh Ketum Ali Freddy beserta jajarannya yang sudah bekerja keras untuk memajukan Kota Tanjung Pinang dan HIPMI Tanjung Pinang. Tentunya yang paling membahagiakan adalah hari ini dilantiknya pengurus baru dengan masa periode 2024 sampai dengan 2027. HIPMI tidak lama, kepengurusan kita hanya 3 tahun dan itu hanya 1 kali periode. Tidak boleh 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 4 kali. Untuk itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi sebagai Ketua Umum DPD HIPMI Kepri dalam ADART, tugas kita sebagai pengurus HIPMI hanya 2. Yang pertama, fundamentalnya adalah bagaimana kita berjuang untuk memajukan ekonomi, dan yang kedua, bagaimana kita melahirkan para pengusaha-pengusaha baru untuk membangun ekonomi daerah. Itulah tugas fundamental yang harus kita laksanakan dan tidak boleh kita lupakan. Maka saya berharap teman-teman yang terpilih maupun bersama senior-senior bisa berkolaborasi untuk bagaimana hari ini kita sebagai pengusaha mempunyai tugas berat. Yang pertama adalah mencetak pengusaha baru, mengembangkan usaha kita sehingga bisa berkolaborasi dan membantu pemerintah daerah. Ibu, Bapak, kami mohon izin, pada dasarnya kami para pengusaha muda yang ada di Tanjung Pinang sebenarnya adalah para penghasil devisa. Kami ini bekerja untuk bagaimana membangun ekonomi, karena indikasi atau indikator majunya sebuah daerah itu tergantung seberapa besar jumlah pengusahanya. Maka dari itu
kami dari DPD memohon izin kepada Ibu Asisten dan Bapak Kadis untuk bersama-sama mensupport para pengusaha muda yang ada di Tanjung Pinang berkolaborasi dalam program-program kerja, baik itu dari sisi formal atau non formal, sehingga kami di sini juga bisa berkembang. Karena suatu daerah tidak akan maju kalau pengusahanya saja jalan sendiri, pemerintahnya saja jalan sendiri. Hal ini harus dilakukan bersama antara pemerintah dan pengusaha. Untuk itu kami titipkan Ibu dan Bapak, adik-adik kami, para pengusaha di Tanjung Pinang untuk bisa bersinergi ke depan menjemput Indonesia Emas di 2045. Kami sangat berharap kita akan memberikan apa saja yang pemerintah inginkan, tapi kalau timbal baliknya harus dengan HIPMI. Artinya kalau mau dibantu kasih pancingnya Ibu Bapak, jangan dikasih umpannya gitu. Jadi kami siap berkontribusi. Pemerintah misalnya ada kegiatan apa di Tanjung Pinang, kita support. Berapa sponsor? 20 juta, 30 juta, bahkan 100 juta, tetap ada kan kita jual mau seluruh mobilnya. Tapi nanti timbal baliknya proyek yang didapatkan oleh teman-teman HIPMI, misalnya menggarap pengadaan mobil gitu ya, tentunya 1 miliar, 2 miliar, itu kan timbal baliknya jelas bahwa kita tidak mengajukan proposal, kita meminta pekerjaan yang timbal baliknya itu elegan, pengusahanya tersupport, pemerintahnya juga tersupport. Karena pemerintah kan biasanya Bu, kalau kegiatan kan pusing tuh mikirin dana kemana, jangan takut Bu, ada anak HIPMI, kita kasih berapapun Ibu mau. Tapi itu jelas, timbal baliknya proyeknya harus balik lagi ke kita, setuju nggak? Apa membantu teman-teman yang usahanya masih mikro? Karena saya yakin itulah uniknya HIPMI. HIPMI terdiri dari pengusaha yang tidak semua pengusaha besar itu. Ada juga pengusaha kecil, ada juga pengusaha yang kelasnya sudah go public bahkan internasional. Jadi teman-teman yang sudah punya pengusaha, usahanya besar, misalnya kayak siapa di sini ada Ketum Ade, showroom mobilnya, catering, bisa dengan teman-teman HIPMI yang baru mulai usaha di catering, kasih jobnya ke HIPMI. Jadi kita harus membentuk circle, kita harus membentuk jaringan yang kuat yang untuk memajukan komunitas kita. Karena kita nggak akan kuat kalau kita nggak bersatu. Kita nggak akan bisa kuasai ekonomi daerah kalau kita bersama tidak bergandengan tangan. Setuju? Maka dari itu mari kita berHIPMI, cari keluarga. Kita berHIPMI, kita cari teman. Jangan pernah cari musuh. Jangan pernah berorganisasi itu baper-baperan. Karena itu udah biasa. Ya nggak? Kita punya perusahaan, kita ngasih penawaran, ditolak 100 kali, kita diterima penawaran kita 10 kali, itu tandanya kita kerja, bener kan? Kalau kita nggak pernah ditolak, ya kita nggak mungkin dong dapat proyek, bener kan? HIPMI juga begitu. HIPMI ini kata Ketum Ade tadi, kawah cakra di muka. HIPMI ini adalah organisasi yang paling strategis, organisasi yang paling seksi untuk para pengusaha muda belajar, baik itu tingkatan daerah sampai di tingkatan pusat, dan itu saya buktikan hari ini. Teman-teman, jadi yang baru mulai usaha jangan minder. Oh saya bukan siapa-siapa, oh saya nggak punya usaha, jangan. Saya jujur, saya juga mulai di HIPMI dari bukan siapa-siapa. Saya bukan anak siapa-siapa, saya hanya anak pulau. Yang di pulau saya itu hanya ada 3 mobil, yang kalau naik mobil itu takut, karena mobilnya itu ada mobil apa? Mobil sampah, mobil jenazah, sama ambulan. Bayangin, begitu kecilnya kampung saya, anak pulau yang nggak punya apa-apa sampai bisa berdiri hari ini di sini bersama teman-teman, itu karena menghargai persahabatan, karena menghargai persaudaraan. Jadi, oke, come on, kita harus positive thinking dalam berorganisasi. Kita harus semangat. Ketika ada yang tidak suka sama kita, alhamdulillah. Karena berarti kita normal. Kalau kita mau disukai, orang malaikat aja banyak tuh yang harus suka. Masa kita mau seperti malaikat yang tidak disukai, itu nggak mungkin. Maka teman-teman, semangatlah berHIPMI. Yakinlah bahwa HIPMI merupakan organisasi yang memang tepat untuk teman-teman berusaha. Berorganisasi jangan menunggu itu tadi bola datang, tapi kita harus menjemput bola. Artinya semua peluang itu tidak datang dengan kita duduk, dengan kita jadi anggota HIPMI, tapi peluang itu kita jemput.
semuanya dengan banyak bersilaturahmi, dengan banyak berkorban untuk organisasi. Karena HIPMI ini hukum alamnya itu luar biasa loh teman-teman. Kalau kita berkontribusi di HIPMI, maka kontribusi itu akan balik ke kita 2 atau 3 kali lipat. Jadi jangan takut untuk berinvestasi waktu, berinvestasi pikiran, dan berinvestasi jaringan HIPMI karena ini sudah tepat. Banyak pembesar kita hari ini, elit politik, elit bisnis, semuanya berasal dari HIPMI dan mereka semuanya belajar di HIPMI. Karena itulah HIPMI, organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya, yang mengedepankan azas persaudaraan dan kekeluargaan lebih dari segalanya. Karena kita adalah anak-anak muda yang berpikir visioner, yang berpikir bahwa hari ini kita adalah seorang pejuang untuk membangkitkan ekonomi, dan itu diperuntukkan untuk bagaimana kita hari ini menjadi individu yang mungkin nantinya akan punya manfaat untuk daerah kita masing-masing. Hujan sudah reda. Maju terus para pengusaha muda Tanjung Pinang. Masa depan cerah menunggu Anda. Wassalamualaikum. Dalam hal ini, HIPMI ini tentu juga merupakan kalau kita kenal istilahnya pembangunan sekarang itu adalah mengandung konsep pentahelix. Pembangunan itu tidak bisa hanya diserahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi pihak swasta itu juga berperan. Kemudian akademisi, kemudian masyarakat dan lainnya. Nah, biasa pengusaha ini adalah komponen pihak swasta. Tentu mempunyai kontribusi yang besar untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan bisa sendiri. Kita tahu bahwa modal pemerintah itu terbatas ya. Nah, oleh karena itu juga pengusaha-pengusaha ini juga merupakan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan di suatu daerah. Apalagi di Tanjung Pinang. Kita ketahui bahwa Tanjung Pinang ini pendapatannya masih belum, kalau dibandingkan di provinsi kita itu masih tengah ke bawah gitu ya. Kalau Batam mungkin sudah tinggi, nah, kita itu masih rendah. Nah, tentu itu menjadi tantangan bagi kita. Oleh karena itu, melihat kondisi di Tanjung Pinang, pemerintah juga melihat bahwa sektor wisata merupakan hal yang akan dikembangkan dan yang juga sudah berjalan untuk dikembangkan. Salah satunya dukungan dari Pak Gubernur juga provinsi itu mendukung untuk pengembangan Pulau Penyengat sebagai daerah wisata. Ya. Kemudian juga di kota itu juga ada namanya program Mina Wisata di daerah Manado. Konsep pemerintah ke arah wisata tentu itu juga akan mendorong mengikutsertakan yang di sekelilingnya. Ketika orang mengunjungi suatu daerah, tentu belanja, ya Bu ya, belanja oleh-oleh, kemudian kulinernya. Nah ini tentu akan memberikan peluang juga usaha-usaha kuliner. Antikan ini Bang. Jadi kan kita termasuk tahun masa bakti 2024 sampai 2027 ini masa bakti terbaru kepemimpinan saya sebagai ketua umum BPC HIPMI Tanjung Pinang. Jadi agenda rutin yang dilakukan itu salah satunya di Kelacap. Jadi kita kebetulan sore ini kita pelantikan, jadi sekaligus dibarengi dengan di Kelacap. Jadi ada 3 pemateri, yaitu dari BPD, Mas Yunan, ada namanya tertera di undangan, itu berbicara tentang keorganisasian. Terus juga ada salah satu yang sedang bicara ini bendara umum kita, itu pemilik dari JNE yang merupakan salah satu anggota dari HIPMI, dan salah satu lagi dari pendidikan, yaitu dosen dari STC Vol, berbicara tentang bisnis di era
5.0. Namanya Bang? Namanya Dr. Anggi. Ya, Dr. Anggi. Siap. Satu lagi yang OKK tadi, ketua OKK Mas Yunan. Pelantikan pukul 15 lewat setelah asar, yang insya Allah kita undang PJ Wali Kota dan Bapak Gubernur, dan mereka datang gitu ya di tengah kesibukan. Tadi di kontak si PJ sedang di luar kota, jadi nanti diwakili. Ada berapa Bang yang dilantik? Kita kurang lebih ada 50 pengurus yang dilantik. Itu berbagai macam latar belakang pengusaha yang ada Tanjung Pinang. Diharapkan ke depannya HIPMI makin berkibar, jadi makin banyak pengusaha-pengusaha yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengusaha lainnya. Karena HIPMI ini spesial gitu, karena yang masuk di dalamnya itu pengusaha under 40 tahun. Jadi yang kalau udah 40 tahun itu nggak bisa lagi gabung ke pengurus HIPMI, melainkan namanya HIPMI selamanya gitu. Untuk program kerja di masa baru sekarang apa gitu? Program kerja mungkin setelah pelantikan baru kita susun gitu, karena tadinya baru saya sebagai ketua terpilih gitu.